Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Boleh sekali lagi yang diberkati, dikasihi Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa. Boleh sekali lagi shalom. Mari berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Anugerah dan kasih Tuhan yang boleh membawa setiap kita dari tempat ini. Dan kita percaya hari ini hari penuh kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kita. Boleh tengok kanan kiri sekali lagi, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Seberapa kita yang siap menyembah, memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi, haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita siapkan hati, pikiran kita biar fokus kita siang hari ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh membawa mengantar kami ada di tempat ini, kami percaya bukan kebetulan kami ada. Tapi karena rencana Tuhan yang indah dan luar biasa buat setiap kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu, membawa setiap syukur dan pujian kami yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, maka setiap kami penuh dengan sukacita. Bahagia kami penuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kau pimpin ibadah kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi sama-sama kan katakan ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, nikmati anugerah-Mu. Haleluya, katakan di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduan, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama dengan kerinduan katakan pujian ini. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan kerinduan kami Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi sama-sama katakan ku rindu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah. Buat setiap kami menikmati akan anugerah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Engkaulah Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Ini setiap rindu kami, muji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian syukur, katakan menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami dan Rajaku, memuji-Mu, muji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Tangan kami terangkan menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hati kami bersyukur, ikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari setiap kita yang bernafas sama-sama menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, muji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, amin, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat, ini rindu kami Tuhan, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, amin, memuji-Mu. Yesus kekasih, Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Mari kita mau menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap bahagia kami penuh, sukacita kami penuh karena kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kasih kemurahan-Mu memenuhi setiap kami. Oh,
menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Yesus mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Penuhi kebahagiaan, sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap pujian kami, pengagungan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan melingkupi bahkan memenuhi setiap kami. Kami bersukacita dan kami mau terus bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita yang diberkati dan siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi beri sorak-sorak tepuk tangan. Haleluya, tetap bangkit berdiri masih kuat. Boleh tengok kanan kiri. Sukacita Tuhan melimpah buat kita semua. Boleh beri tos kanan kiri dan haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tanganmu. Yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu baru buat setiap kami. Hari berganti, kita mau lihat kebaikan Tuhan. Tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik, namanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Boleh kita gerakkan kaki kita kiri kanan. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Tuhan Yesus baik, baik. Semua sungguh amat baik. Yang di belakang boleh angkat jempolnya lebih tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sama-sama. Katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagi kita semua. Tunjuk kanan kirimu. 1, 2, 1. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu sekarang, sekali lagi. Ya sungguh baik Yesus, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Sama-sama semua. Boleh semua. Sungguh amat baik. Boleh ikuti saya gerakannya sama jemaat. Tuhan Yesus
Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Orang yang bersuka cita terpancar dari wajahnya. Amin. Ada senyum sukacita. Sebelum duduk beri salam sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi terangkan setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu setiap kami buka mata kami, setiap kami tarik nafas kami, itu karena kebaikan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, amin, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semuanya baik, karena semua yang baik. Amin, haleluya. Hidupku kesempatan buat setiap kami, kesempatan yang baru dan ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami mau jadi penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ingin mengenal-Mu, oh Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Tangan kami terangkan menyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan mengenal-Mu lebih lagi. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
baik. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap wanita-wanita-Mu. Pengakuan kami lebih lagi mau mengenal Engkau, pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan Engkau perlengkapi dan Engkau jadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ada banyak Tuhan persoalan, tetapi yang kami tahu Allah kami adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kami. Apapun persoalan, kami taruh di dalam kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang membuka jalan di dalam setiap hidup kami. Jalan-jalan yang tertutup sekalipun Tuhan, kalau kami tetap mencari wajah dan kekuatan-Mu, Engkau membuka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami wanita-wanita-Mu. Karena ada banyak Tuhan tantangan di depan kami. Tetapi Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu dan Engkau memberikan kekuatan kepada setiap wanita-Mu. Hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, jadikan setiap wanita-Mu adalah wanita yang bijaksana, wanita yang tangguh. Oleh kasih yang daripada-Mu kami boleh menjadi seorang ibu, bahkan wanita penolong bagi suami-suami kami. Terima kasih Engkaulah yang memampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau yang menyempurnakan di dalam kehidupan setiap rumah tangga kami. Ada banyak kekurangan Tuhan, tetapi Engkau yang sanggup membuat sempurna di dalam kehidupan keluarga kami. Kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai anak Tuhan. Fungsi kami boleh berfungsi dengan benar di dalam Engkau. Karena kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pagi ini. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Mary Tesman. Kalau Engkau sudah utus di tengah-tengah kami percaya Tuhan ada hati-Mu yang Kau taruh di dalamnya. Supaya firman itu boleh disampaikan kepada setiap wanita-Mu untuk memperlengkapi kami Tuhan. Supaya kami kuat di dalam iman kami di dalam Kristus Yesus. Bapa, Engkau memberkati Ibu Mary Tesman. Biarlah otoritas Allah ada di dalamnya. Dia boleh menyampaikan firman kebenaran yang Kau taruh di dalam mulutnya. Dan Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Kau suruhkan dan Kau buat berhasil di dalamnya. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Kami sebagai wanita-Mu boleh menjadi seorang murid untuk mendengar dengan baik-baik. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Bangsa ini Tuhan ada di dalam pemandangan-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, ada damai sejahtera bagi bangsa kami. Dari pulau-pulau Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih supaya firman Tuhan bahkan tuaian besar terjadi atas bangsa kami. Engkau memakai setiap pemimpin di dalam takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menjadi Tuhan murid-Mu. Kami duduk seperti Maria mendengarkan firman-Mu dengan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Setiap hati yang siap menerima firman Tuhan sekali lagi katakan, dan ku ingin mengejar Tuhan banyak semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Sekali lagi ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, telinga, konsentrasi kami, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Beracaralah bersama dengan kami, buat kami mengerti firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya jikalau Engkau mencurahkan atas kami roh pengenalan akan Engkau, maka kami akan mengenal Engkau dengan baik. Karena itu Bapak, kami siapkan hati kami untuk mengenal Engkau lebih baik. Curahkanlah atas kami Bapak roh hikmat, pengertian, pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Puji Tuhan, rasanya 5 tahun baru berdiri lagi di mimbar ini ya. Lama sekali ya. Ya, Covid berapa tahun ya. Dan baru nih kali ini, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Lihat wajah-wajahnya semua luar biasa. Ya, banyak yang ngomong Bu Mary tambah bulat. Kenapa kalian semua makin langsing, gua yang bulat gitu sendiri. Kayaknya nggak adil gitu. Ya puji Tuhan. Ya, mau langsing mau gendut, yang paling pasti dicintai Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, ini karena dicintai banyak orang, makanya dikasih makan melulu, makanya jadi bulat. Ya, mau nolak makan gak bisa gitu kan. Sehari bisa 7 kali makan. Kapan kurusnya itu pertanyaannya. Yang penting sehat Pak. Ya karena katanya Bu Mary kerja keras jadi mesti banyak makan. Puji Tuhan, saya baru balik dari Kediri, seminar bersama dengan 300 pendeta. Masa Covid adalah masa yang terindah buat saya. Kenapa masa Covid adalah masa yang terindah? Masa Covid saya mengalami banyak masalah, tetapi saya melihat tangan Tuhan dan kuasa Allah bekerja. Saya disembuhkan dari hampir mati. Ya, paru-paru 90% putih. Ya. Tapi tidak sesak, bingung kan? Tiap dokter masuk, suster masuk, tanyanya gini, ibu sesak enggak? Kenapa dokter selalu suruh saya sesak? Saya bilang gitu ke dokternya. Emang kalau Covid mesti sesak ya? Ibu enggak sesak? Enggak. Walaupun udah memang oksigen itu oksigen balon ya. Bukan yang tempel begini lagi. Ya, karena kalau lepas itu oksigen saya cuma 80, 85 gitu. Tapi paru-paru 90% putih. Ya, begitu hasil ronsen keluar, saya udah di kamar biasa, saya paksa keluar dari ruang ICU. Tuhan, ya kalian tahu saya seorang hamba Tuhan, mata suka lihat, telinga suka dengar. Ya, ada pasien di depan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong itu, nanti jam 4 dia pergi. Pergi benar jam 4. Ya enggak, nanti masuk lagi jam 10 malam, besok pagi pergi lagi benar. Ya enggak, udah 3. Lama-lama terus Roh Kudus ngomong gini, kalau kamu gak keluar giliran kamu. Oh, maaf ya, dengan segala cara saya paksa keluar dari ruang ICU. Orang berpikir, orang waktu Covid mereka mencari ICU. Saya keluar dari ICU hanya karena satu, percaya kepada Allah. Saya taat pada perintah Tuhan. Pada saat keluar, sebelum keluar itu, di ronsen terakhir, diambil darah terakhir, baru dipindahkan ke kamar biasa. Hasil ronsen itu pagi-pagi jam 9 dibuka dokter, 90% putih dan dokter bilang sayang kamu sudah di luar. Kalau kamu di dalam, kamu akan dipasang ventilator. Saya bilang itu yang tak ku mau. Karena itu Tuhan suruh saya keluar. Saya ngomong sama dokter gini, dok percaya gak bahwa Tuhan bisa sembuhkan? Iya percaya sih Bu, dia bilang gitu. Tapi ibu kan harus dirawat, bukan keluar dari ICU. Tuhan saya ngomong saya harus keluar. Mungkin bagi mereka tuh bingung ya, dengar Tuhan itu ngomong sama kita. Saya bilang, dok saya akan buktikan saya keluar dari rumah sakit ini, dari kamar ini. 1 minggu kemudian saya benar-benar keluar dan sehat. Dan dokter bilang gini, Bu sebelum pulang kan biasa ya dokter, ya banyak wejangan kan. Kalau keluar rumah sakit banyak wejangan. Ibu, orang yang penyakit paru-paru pernah kena Covid, nanti paru-parunya mengkerut. Dia bilang dia akan mengkerut
dan sudah tidak normal. Jadi ibu mulai sekarang harus hati-hati. Apanya yang hati-hati? Ya enggak. Saya akan buktikan kepada dokter 1 bulan ke depan. Oh dokter bilang oke, saya udah gak mau ronsen, saya mau CT scan. Gak apa-apa CT scan aja, siapa takut gitu ya. Hasil CT scan, dokter baca, dia buka, dia putar itu komputer. Dia gak mungkin. Gak mungkin. Dia AAA 5 kali, saya bingung. Dok ngapain AAA gitu. Dia putar lah itu komputernya ke saya, dia suruh lihat layarnya. Bu, saya lagi cari kerutan di paru-paru Anda. Tapi tidak ada. Ya, karena itu bagaimana kita anak Tuhan tuh belajar menikmati mujizat yang tersedia. Amin. Mujizat itu Tuhan sediakan untuk semua orang yang percaya di dalam Dia. Jadi bagaimana mujizat itu datang? Kita menantikan janji Allah itu memang tidak gampang. Betul? Ya, semua ingin menikmati janji Allah? Pengen semua. Tapi untuk bisa menikmati janji Allah, pertama Anda pasti harus punya iman, betul? Ya, harus punya iman. Tapi banyak orang berkata kepada saya, Bu Mary, saya udah punya iman, saya berdoa, tapi kenapa janji Allah saya belum nikmati? Kenapa kok apa yang saya mintakan kepada Tuhan, saya belum dapat? Waktu 1 hari kira-kira 3 Jumat Kemis, lalu saya berdoa, Tuhan tuh kasih saya. Ya saya lagi nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, Tuhan bilang, anakku, banyak orang tidak sabar menanti janjiku. Berarti untuk bisa menantikan janji Allah itu perlu kesabaran. Nah, seringkali kita gak sabar, betul tidak? Ya? Betul, maunya hari ini doa. Maunya hari ini kita berdoa, besok kita udah dijawab, betul? Padahal belum tentu. Untuk menerima janji Allah itu diperlukan sebuah kesabaran. Betul? Nah, di dalam kesabaran inilah terkadang kita jatuh. Kenapa saya bilang terkadang kita jatuh? Kita tergesa-gesa ingin menolong Allah. Betul? Kadang-kadang dalam menanti janji Allah ini kita tergesa-gesa ingin menolong Allah. Contoh siapa? Ya, di Alkitab ada enggak? Banyak. Bapak Abraham, Sarah. Allah menjanjikan melalui Sarah dia akan mempunyai seorang anak, betul? Janji-janji nanti kagak nol-nol istilahnya kayak begitu. Betul? Setelah 10 tahun janji Allah belum terjadi. Sarah mulai berpikir, jangan-jangan bukan dari saya Abraham punya anak. Jadi dia berikanlah siapa? Hagar kepada Abraham. Betul? Betul Abraham punya anak? Punya. Namanya siapa? Ismail. Alkitab mencatat namanya Ismail. Pertanyaannya, apakah itu janji Allah digenapi? Tidak. Karena kalau kita membaca dalam Kejadian, Allah berkata, bukan dia, tetapi anak yang akan dilahirkan Sarah. Betul? Berarti manusia sering menolong Allah. Hasilnya apa? Huru hara enggak? Huru hara enggak? Nah, sampai hari ini huru hara. Haleluya. Makanya itu jangan suka menolong Allah menggenapi janjinya. Terkadang kita tergesa-gesa ingin apa yang kita sedang nantikan janji Allah, apa yang sedang kita gumulkan, kita pengen cepat-cepat dijawab. Makanya kita kerasuk-kerusuk kanan kiri. Betul? Kita mencari pertolongan ke banyak tempat. Iya Pak, iya. Kita tidak sabar di dalam penantian kita kepada Tuhan. Betul? Tuhan ngomong gini, manusia tuh punya pikiran, coba buka. Di dalam Yesaya punya 55. Ya. Manusia punya pemikiran itu seolah-olah, karena kenapa? Allah gak kelihatan, betul tidak? Ya? Karena Allah gak kelihatan, maunya kita sering menyodorkan satu masalah kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyelesaikan menurut cara kita. Betul tidak? Betul? Ya. Kami juga di dalam kami lihatnya kadang-kadang sampai gede-gede kepala gitu. Ya, karena kenapa? Ada orang dia lagi kesusahan, minta Tuhan tolong. Uang sekolah anaknya dibayarin. Ya.
asuransinya ada agent yang bayarin asuransinya. Ada nggak? Agent yang bayarin you punya asuransi? Hah? Nggak ada. Boro-boro. Ya Pak ya? Tapi ini agentnya yang bayarin. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah mujizat. Jadi dia berkata, Bu Mary selalu ngomong, Tuhan punya kuasa. Mana? Dia bilang gitu. Temennya ngomong, you terima uang sekolah dibayarin, asuransi lu agent bisa bayarin, apakah itu bukan mujizat? Ya maunya uang itu masuk ke saya dong. Baru saya yang bayarin. Lihat, kenapa? Sering kali kita pun sama. Maunya apa yang kita punya jalan kita serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan ikuti, betul tidak? Ya Pak ya? Jadi kita mereka-reka di dalam pikiran kita dan meminta Allah mengikuti reka-rekaan kita. Ya Pak ya? Kalau sudah begitu saya suka maaf bahasanya keren. Kamu aja yang jadi Tuhan. Ya Pak ya? Ya you yang tentukan, betul? Nah Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berbicara apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Betul? Jalan Tuhan berbeda. Cara Tuhan berbeda. Tetapi kita harus sadar rancangan Allah pasti rancangan yang penuh dengan kedamaian. Rancangan Allah pasti baik. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sebuah rancangan kecelakaan. Haleluya. Biasanya kita masuk di dalam permasalahan karena kita ingin Tuhan ikuti jalan kita. Kita berpikir inilah jalan dari Tuhan. Ya Pak iya. Karena itu kita tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Haleluya. Ya, di dalam menanti janji Allah, memang kita harus kuat di dalam Dia. Di dalam menanti janji Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah sanggup menolong engkau. Amin. Di dalam permasalahanmu, baik rumah tangga, suami, istri, anak, menantu, usaha, saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, kalau engkau datang kepada Tuhan, jadikanlah Dia benar-benar adalah penolongmu. Bukan jadikan Dia pembantumu. Bisa gak membedakan antara penolong dan pembantu? Mirip kan? Mirip gak? Mirip. Tapi di dalam pengertiannya sangat berbeda. Contoh, penolong itu Anda di rumah sakit, you udah gak bisa apa-apa. Siapa yang nolong kamu? Oh suster, dia pembantumu? Di rumah, yang tolong kamu siapa? Pembantumu you bisa suruh-suruh. Penolongmu you bisa suruh-suruh gak seenakmu? Halo, bisa ngerti ini? Nah beginilah kadang-kadang kita jadikan Tuhan tuh pembantu kita. Bukan penolong kita. Penolong adalah di tengah-tengah you tidak bisa apa-apa. Dia akan menolong engkau menyelesaikannya bagi engkau. Pembantu you bisa suruh-suruh dia untuk ikuti apa maunya kamu sebagai majikan. Betul? Berapa banyak orang jadikan Roh Kudus itu pembantunya, bukan penolongnya. Halo? Roh Kudus diberikan kepada kita bukan pembantu tetapi penolong. Jadi mesti mengerti ini sebagai seorang anak Tuhan. Kalau Anda tidak mengerti penolong itu you benar-benar harus taat sama penolong karena dia tahu jalan. Kalau pembantu dia taat sama kamu, betul tidak? Kamu di bawah salah jalan itu pembantu tidak berhak ngomong sama kamu. Kalau penolongmu tidak boleh seperti ini. Haleluya. Amin. Amin. Dan karena itu Tuhan ngomong sama saya, betapa tingginya jalanmu dari jalanku anakku. Kenapa you tidak mau duduk diam menantikan aku? Iya juga ya. Akhirnya apa? Saya itu menyerahkan segala persoalan apapun ke dalam tangan Tuhan. Karena saya berkata, Bapa, Tuhan engkaulah Allah. Amin. Kalau dialah Allah, biarkan dia menentukan.
jalan mana harus datang pertolongannya. Amin. Amin. Makanya kadang-kadang orang bahasa Mandarin berkata gini, 自作聪明. Ngerti gak itu? Kepintaran sendiri. Pinter-pinterin sendiri. Ya. Jadi kita mau menentukan Allah mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dia. Nah, disitulah seringkali dalam menanti janji Allah, bukan cepat turun itu pertolongan, makin lebih panjang. Ya, karena itu di dalam mengikuti Tuhan, ikutilah dia, percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menentukan. Dia punya cara untuk menolong. Amin. Di dalam pelayanan saya, apalagi semenjak COVID itu, Tuhan bisa kirim orang-orang Buddha kepada saya. Saya setiap bulan itu 2.000 paket sembako. Ya, dan paket sembako saya itu paket mewah. Karena kenapa? Di dalamnya beras, gula, kopi, teh, kue, ya, Indomie, susu, minyak goreng, kecap manis, ya, mentega, terigu, tahu nggak? Supaya kenapa? Mereka benar-benar tidak keluar rumah, mereka tertolong. Itu satu paket nopek goceng, ya, satu paket nopek goceng setiap bulan 2.000. Ya, saya juga nggak tahu datangnya uang dari mana. Pokoknya bikin kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, kabupaten-kabupaten. Dan di saat saya habis COVID juga, Tuhan suruh saya kasih dana berkat, bikin satu acara dana berkat. Itu kira-kira 3.000 pendeta tertolong. Ya, setiap orang you ambil rekening 10 pendeta, you transfer sendiri 300.000 paling minimal. Tetapi di dalam memberi 300.000 itu, saya juga melihat mujizat Tuhan. Walaupun bukan saya yang transfer. Ada orang pengen kasih gopeceng jadinya gotiau. Ya, begitu cari gotiau, kita minta balik dong. Kebanyakan nih, tahu nggak? Pendetanya lagi berdoa, Tuhan, dia lagi pensiun dari sebuah gereja, dia mau baru beli batako, mau bikin dinding batako. Dia punya duit 800.000, kurang gotiau bayar batako. Bisa salah kirim gotiau. Dia udah senang-senang, Tuhan Yesus terima kasih, cukup nih buat bayar batako. Ditelponin, dijaluk balik. Ya, tetapi saya berdoa, saya bilang, Bapak, tidak ada yang salah. Itulah berkat doanya dia, engkau menjawab dia doanya dia dengan caramu. Orang yang transfer ujungnya, jangan-jangan memang Tuhan suruh saya kasih, udah deh gak usah diminta. Benar itu dia perlu 5 juta. Di tengah-tengah membagi berkat aja kami melihat mau kirim 250.000. Saya loh mau kirim 250.000, kirimnya 2,8. Jauh banget nilainya angkanya. Ternyata pendetanya lagi lay down. Pompa air rusak, motor rusak, rusak perlu 2.800.000. Di dalam hal ini saya melihat caranya Tuhan. Caranya Tuhan menolong, caranya Tuhan berjalan, saya lihat. Amin. Haleluya. Maka itu saya berani berkata, janganlah kita yang menentukan jalannya Allah bagaimana menolong. Biarkan dia dengan jalannya, dengan caranya menolong kita. Amin. Saya lihat banyak. Ya. Pergi pelayanan para hamba-hamba Tuhan di Kediri. Wah, butuhnya bukan sedikit. Ya, di atas nopetio. Ya. Kagak buka janji iman, kagak buka proposal, kagak ada minta-minta. Bapak, inilah karyamu, inilah kehendakmu. Kalau hamba ini, engkau kan bos, saya hanya kacung. Kalau kacung disuruh pergi, bos yang biayai, betul tidak? Betul? Habis nopek jicap dia, bos yang biayai. Haleluya. Gak pernah minta orang. Kenapa? Anda dan saya mempunyai Allah yang hidup dan yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar nalarmu. Jangan engkau tentukan Allah harus mengikuti caramu. Amin. Amin. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan. Saya lihat di tengah-tengah pelayanan saya cuma lihat selalu, saya
Makanya tadi ya, terkagum melihat engkau. Itu bahasa yang paling tepat. Karena kenapa? Caranya Tuhan ajaib kalau engkau sabar menanti jawaban Tuhan. Karena kalau engkau menolong dia, huru hara yang you dapat. Ya, benar. Ya, contoh orang punya utang online, ya, tutupi dengan utang online yang lain. Haleluya. Itu gali lubang, tutup lubang. Hasilnya makin gede lubangnya. Nah, jangan punya cara seperti itu. Percayalah bahwa Allah punya cara dan jalan. Amin. Karena itu kita orang Kristen memang harus belajar sabar. Yang kedua, punya kekuatan. Ya, tadi tadi pendoa ada ngomong ya. Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Coba buka di dalam Yosua. Ya, Yosua 1. Ini gampang diomong. Saya berani garansi Anda sulit. Ya, saya berani ngomong. Ini gampang banget diomong. Ya. Karena kenapa? Tidak mudah untuk menguatkan hati dan pikiran jikalau Anda sedang ada masalah. Kalau tidak ada masalah gampang loncer ngomongnya. Ya. Nasihati orang juga loncer. Lagi ada masalah. Oh haleluya. Nah disitulah Anda perlu firman Tuhan yang akan menguatkan engkau. Ya, bagaimana engkau kuat dan teguhkan hatimu. Hanya percaya satu, ada janji Allah. Coba kita lihat Yosua 1 mulai ayat ke-5. 5, 6, 7, 8 dan 9. Wow keren. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Stop. Ini janji sama dengan seperti janji Tuhan Yesus enggak? Di dalam saat dia mau naik ke surga, dia memberikan. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Betul? Ya, janjinya sama enggak? Sama. Tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, ayat yang ke-6. Lihat baik-baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang ketujuh, ini kuat dan teguhkan, hitung berapa kali. Ini yang kedua, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang keempat, bukankah yang ayat 9, bukankah telah kuperintah kepadamu? Berapa kali Tuhan ngomong? 3 kali. Betul? Janji Allah untuk diterima, Tuhan menjanjikan seluruh tanah Kanaan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Yosua yang membawa masuk. Di situ besar tantangan tidak? Besar tantangan. Haleluya. Ada orang Amalek, ada orang Filistin, banyak musuh di depan, betul? Dan Tuhan berkata apa? 3 kali Tuhan berkata, kuat dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Betul? Kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan bertindak, kamu harus bertindak hati-hati, betul? Ya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Orang yang di dalam masa sekarang ini, kuat dan teguhkanlah hatimu. Caranya apa? Pegang itu firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Taruh dalam hatimu, taruh dalam pikiranmu. Di saat engkau menghadapi sesuatu, saya berani garansi. Pada saat engkau menghadapi sesuatu, pikiran Anda itu akan dibawa pergi enggak? Ya? Pikiranmu akan dibawa pergi enggak? Oh enggak mungkin. Ya Pak ya. Mana mungkin sih bisa ada orang menolong engkau? Enggak mungkin. Ya Pak ya.
Itu namanya pikiran kita sedang dibisiki oleh iblis supaya Anda terpecah kekuatan firman di dalam hati dan pikiranmu supaya dia dapat mencaplok engkau. Kuat dan teguhkanlah hatimu, tidak mudah. Contoh, saat saya ada di ICU, kalau tidak menguatkan hati, kalau pikiran saya penuh dengan pengetahuan, saya pasti milih ICU. Betul tidak? Loh, udah tahu kok orang sesak napas perlu ICU, perlu oksigen, perlu dokter kontrol dengan baik, betul? Tapi Tuhan ngomong keluar kamu dari ruangan ini. Saya karena dengar janji Allah itu, saya menguatkan hati saya. Karena kenapa? Kenapa saya bisa menguatkan hati saya? Karena saya tahu Allah saya itu hidup dan penuh kuasa. Karena saya tahu dia yang menentukan jalan hidup saya. Bukan penyakit. Karena itu saya mengambil keputusan keluar dari ruang ICU. Karena kan dengan satu. Mata, pikiran, hati saya fokusnya kepada pribadi Allah adalah Bapakku yang penuh dengan segala kekuatan dan kuasa. Amin. Amin. Makanya saya bisa menguatkan hati saya dan meneguhkan hati saya untuk keluar menghadapi masalah penyakit saya di kamar biasa. Karena Allah yang menjanjikan. Bukankah kita berkata Allah itu penyembuhku? Amin. Tapi kalau di saat engkau mengalami masalah, seringkali pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita itu menghalangi langkah kita mengambil langkah iman. Ya Pak ya. Nah itulah kelemahan. Makanya di dalam menantikan janji Allah, seringkali orang kecewa sama Tuhan. Kenapa mesti kecewa? Anda yang keluar daripada jalannya. Halo. Ya, dan Anda kecewa, Bu Mary, saya udah berdoa. Oke, you doa, you beriman. Saya percaya semua orang berdoa, orang percaya pasti berdoa di setengah masalah. Tetapi di dalam mengambil keputusan, apakah keputusan iman atau keputusan knowledge yang kau ambil itu engkau tahu pasti. Tidak mudah, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Amin. Selama engkau menguatkan hatimu, meneguhkan dan menguatkan hatimu, berjalan bersama Allah yang Maha Kuasa, tidak pernah ada kekalahan. Amin. Ini saya alami terus menerus loh. Mengalami terus menerus loh dalam hidup saya. Ya. Saya jual mobil saya, di tengah-tengah Covid, saya dikasih orang mobil. Pakai 21 hari. Tuhan ngomong gini, jual tuh mobil, pergi ke Papua. Oh haleluya. Baru pakai 3 minggu, Fortuner. Belum juga nyetir. Ya, karena Covid kan, masa Covid. Belum juga nyetir. Disuruh jual. Oke, jual saya. Jual mobil, berangkat ke Papua. Ya. Habisnya lebih banyak biayanya daripada penjualan mobil. Habis lakpek tiao. Ya. Dengar baik-baik. Saya jual. Masuk ke 7 pulau. 10 desa. Bawa mainan, bawa dokter, bawa semua. Bawa duit buat mereka, sembako, semua bawa masuk. Ya. Dan tenang-tenang aja, gak apa-apa. Setahun kemudian, saya ngomong gini sama Tuhan. Kayaknya gue lupa nagih janji deh Bapak. Kayaknya gue lupa nagih janji deh sama Bapak. Bapak, tahun lalu Bapak suruh jual loh Fortuner. Sekarang aku mau Fortuner baru Bapak. Enak gak? Enak gak? Ya, enak gak deket sama Bapak? Enak kan? Tinggal ngomong aja. Bapak aku perlu dong Bapak mobil satu. Oke, kamu pergi ketemu satu orang. Itu orang muda. Lu duduk aja diam di depannya. Duduk diam benar. Gue gak ngapa-ngapain, duduk diam, disuruh diam, gue diam. Tapi di depan bosnya. Terus Roh Kudus ngomong ini, curahkan kebajikan kemurahanku dan berkatku turun atasnya. Jadi saya berdoa, Bapak dalam nama Yesus berkat kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan dan berkat Allah berlimpah turun atasnya. Dia sedang sibuk taktuk gitu. Selesai, lu ngapain Mer? Enggak, pengen kerja ketemu lu. Oh ya udah, kayaknya gue ada janji deh sama lu ya. Pucuk dicinta ulam tiba.
Ya enggak. Buat cincin mobil kan? Lu mau mobil apa? Alphard gak boleh. Palisade, Hyundai gak boleh. Karena kenapa? Banyak desa, lu suka masuk desa. Kalau mobil lu mogok di sono repot. Udah Toyota aja. Kemarin jual Fortuner. Fortuner aja lah. Deal 5 menit. Five minutes. Halo? Kalau Allah yang menggerakkan hati orang, amin, siapapun tidak dapat menahan. Haleluya. Karena engkau dan saya punya Allah yang hidup. Amin. Ingatkan, ngomong sama saya, angkat tanganmu. Saya punya Allah yang hidup. Yang sanggup menolong saya. Yang sanggup membuka jalan bagi saya. Yang sanggup memberkati hidup saya. Yang sanggup memerintahkan berkat turun atas saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kuat dan teguhkan hati. Sekarang bisa ngerti napanya kuat dan teguhkan hati. Di tengah permasalahanmu, biarkan Tuhan yang tahu hatimu. Haleluya. Amin. Tidak mudah. Tapi kalau you kerjakan, aduh. Ku kagum, hormat akan engkau. Itu yang akan lahir. Ku kagum, hormat akan engkau. Haleluya. Itu yang akan lahir di dalam hatimu. Melihat Tuhanmu. Amin. Jadi engkau datang bukan hanya menjadi orang percaya-percayaan aja. Banyak orang menjadi orang yang percaya-percayaan aja. Tetapi tidak mengalami kedekatan bersama dengan Tuhan. Tidak mengalami mujizat dengan Allah di setiap masalah hidupmu. Terutama maaf kalau kita banyak uang. Karena otak nomor 1, segala sesuatu kita mau selesaikan dengan uang. Ya Pak ya. Hahaha. Betul? Karena terbiasa. Ya, pada saat uangmu sudah tidak bisa menolong engkau, apa yang kau kerjakan? Makanya kenapa banyak orang yang punya kekuatan finansial jarang melihat mujizat? Karena mereka selalu menolong diri mereka sendiri. Ya, haleluya. Amin. Padahal Tuhan maunya kita andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Betul? Di saat uang sudah tidak bisa menolong. Di saat semua sudah tidak bisa menolong. Baru kita berpaling pada satu pribadi yang kita tahu bisa nolong. Betul tidak? Ya, saya bilang jalan lu udah kepanjangan. Kenapa? Nah, kenapa enggak dari awal aja? Haleluya. Amin. Kalau saya selalu mengandalkan Tuhan, begitu melihat sesuatu, langsung doa. Bapak, aku punya engkau Allah yang maha tahu. Bapak, aku tahu engkau punya cara dan jalan untuk menyelesaikan. Bapak, aku tahu engkau punya kuasa. Memang di dalam menanti itu ada aja kamu perlu kesabaran. Tapi hatimu goyah tidak? Nah, itu yang menentukannya. Hatimu goyah apa tidak? Ya. Karena Tuhan punya cara. Ajaib deh. Cuma banyak kesaksian yang saya tidak bisa sampaikan kalau siaran online. Karena itu menyangkut hal yang ajaib dan aneh gitu. Ya. Tapi saya lihat bagaimana pertolongan Allah benar-benar turun. Ya. Karena itu perkara yang 3. Ya. Percayalah pada firman Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya bilang percaya pada firman Tuhan? Setelah engkau punya kesabaran, engkau punya kekuatan, engkau harus percaya firman. Karena firman itu akan menguatkan langkahmu. Firman itu akan menguatkan hatimu. Firman itu akan membuat imanmu meningkat lagi untuk tetap andalkan Tuhan. Amin. Karena firman Allah itu lebih tajam dari apapun juga. Firman juga, di dalam firman Tuhan ada perintah Allah
Jadi barang siapa firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia kepada dia. Karena di dalamnya sudah ada yang disuruh, sudah diperintahkan untuk harus berhasil. Jadi kalau engkau percaya firman Tuhan, engkau harus tahu firman Tuhan itu pasti berhasil. Ya, jadi jangan hari ini ngomong, aduh Bu Mary saya percaya firman Tuhan. Dan Anda harus tahu firman Tuhan itu adalah katrol yang akan menolong engkau naik. Artinya gini, banyak orang Kristen mereka hafal ayat, betul? Hafal ayat gak? Hafal. Di dalam peperangan kita orang Kristen, senjata paling ampuh adalah firman. Betul? Betul? Ya. Jadi kalau Anda yang tidak hafal ayat, senjatamu mana? Ya, berperang gak punya senjata, kayu lagi. Ya. Tapi kalau senjata yang Anda punya adalah senjata firman, itu adalah pedang roh. Namanya pedang roh, dia dapat menebas ke kanan ke kiri yang menghalangi janji Allah turun atas engkau. Karena itu kuat dan teguhkan hatimu, pegang tuh firman. Kalau saya punya satu ayat andalan sebenarnya. Filipi 4 ayat 19. Karena ini firman ini hukum. Ini bisa kemana-mana engkau perlukan. Ya, coba buka. Filipi 4 19. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ini saya sebut hukum karet. Kenapa hukum karet? Teboga duit pakai iya. Ya, gak punya duit pakailah ini firman. Ya. Gak punya jalan, doalah pakai ini. Gak punya cara, doalah. Karena apa? Apa yang kau perlukan? Dokter kah? Apa yang kau perlukan? Keuangan kah? Apa yang kau perlukan? Damai sejahtera kah? Apa yang kau perlukan? Dalam firman ini bukan semata-mata itu berbicara tentang uang. Anda harus mengerti. Firman ini adalah firman di mana engkau harus tahu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saya ganti keperluanku. Seturut kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Amin. Lagi butuh uang sekolah. Jangan cari orang. Doa. Allahku, aku percaya Allahku akan memenuhi keperluanku untuk bayar uang sekolah anak saya. Haleluya. Ya, Anda butuh pertolongan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Aku butuh seorang penolong yang menolong perusahaan saya. Tuhan kirim malaikatmu datang. Aku akan. Itu namanya hukum karet. Dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri. Karena dia adalah pedang roh. Amin. Karena itu orang Kristen. Come on. Ya. Kuat dan teguhkan hatimu dan percaya bahwa Allah punya cara dan kuasa untuk menolong. Amin. Allahku akan memenuhi. Itu hukum karet. Pakailah di dalam doamu. Dan kalau berdoa tuh ojo mingkem ya. Tahu gak ojo mingkem? Ya? Banyak orang ngomong, Bu Mary, saya berdoa dalam hati saya. Setahu saya Alkitab ngomong kalau kamu berdoa katakanlah. Jadi ngomong, walaupun gak usah kenceng kayak pakai toa. Doa itu, doa yang paling hebat itu adalah crying out. Dari dalam hati terus berkumam. Itu doa paling powerful. Ya. Karena saya alami banget. Saya punya masalah anak aja gak pernah tahu. Tidak ada teman, jangankan teman, anak aja gak pernah tahu apa yang saya alami. Saya butuhnya banyak banget. Karena kenapa? Saya kayak PT Damai Sejahtera, pemberi yang terbaik. Ya enggak, kenapa? Saya enggak punya perusahaan, saya enggak punya gaji, ya, saya enggak punya kayak Pak Tim punya jemaat, ya, saya tidak suka menggembalakan, karena menggembalakan kan ribet gitu ya, menurut saya, karena butuh kesabaran saya enggak punya,
Biarlah Pak Tim yang alami, gue enggak gitu. Ya, saya senang ke desa, senang ke gunung, senang ke laut. Kumpulkan pendeta-pendeta, seminar, ajar mereka. Itu Tuhan memang bawa saya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, saya punya 80 karyawan tetap. Dari mana? Seluruh desa, seluruh Indonesia punya pendeta. Setiap bulan kasih duit. Jadi kalau udah akhir bulan begini, Anda senang terima gaji, pengusaha keluarin gaji, pusing. Saya juga sama. Karena mesti mikirin gaji 80 orang. Ya, belum sembako, sampai detik ini masih 1.000. Ya, masih 1.000 sembako dikeluarkan. Belum bangun gereja, bangun pastori, ya, beli alat musik. Orang sakit pun minta ke saya. Anak sekolah pun minta ke saya. Saya kadang-kadang, Tuhan, ini dari Sumbawa, Sumba, Kupang, ya, Jayapura, macam-macam wilayah, Kalbar, rawa-rawa punya. Dengan alasan Bu Mary ke tempat saya yuk, ke tempat saya ibadah Bu. Gue udah tahu kalau gue ke sana haleluya, pergi dengan banyak barang pulang telanjang gitu istilahnya. Gue udah hafal banget gitu kan, ya, udah biasa gitu, ya. Jadi Tuhan punya cara, makanya saya selalu ngomong, Tuhan punya cara melakukan segalanya akan menjadi baik. Itu yang saya tahu. Ya. Dan dikatakan andalkanlah Tuhan. Haleluya. Gampang gak andalkan Tuhan yang gak kelihatan? Susah sekali andalkan Tuhan. Tetapi ini baru muncul, kenapa saya taruh yang di terakhir, andalkan Tuhan. Setelah uangmu sudah tidak bisa menolong orang, setelah you cari orang sudah tidak bisa menolong orang, segala jalan akal-akalan sudah tidak bisa menolong engkau, baru engkau bisa andalkan Tuhan. Betul tidak? Haleluya. Makanya saya taruh yang terakhir, andalkan Tuhan. Tapi percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan tidak pernah turun. Orang yang andalkan Tuhan itu akan selalu melihat kemuliaan Tuhan menyertai langkah hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah saksikan di depan matamu. Sehingga orang-orang bisa melihat hidupmu itu berbeda. Itu orang yang andalkan Tuhan. Kenapa? Orang yang mengandalkan kekuatannya menjadi terkutuk di mata Tuhan. Betul? Firman Tuhan ngomong begitu kan? Betul? Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang sangat diberkati oleh Allah. Amin. Maka saya tahu firman Tuhan, saya terapkan. Saya di dalam setiap kegiatan saya tidak pernah cari siapapun. Satu orang pun tidak pernah saya cari. Karena kenapa? Yang saya cari hanya Allah sendiri. Karena kenapa? Firman Allah berkata, kalau kita andalkan orang, kita menjadi orang yang terkutuk. Karena itu saya tidak pernah mau masuk ke dalam hal ini. Kenapa saya tidak mau menjadi orang terkutuk? Karena saya adalah orang yang diberkati. Kenapa mau menjadi terkutuk? Hanya karena mengandalkan orang. Haleluya. Amin. Amin. Satu lagi, oke. Ternyata Tuhan cinta kalian semuanya. Saya udah mau stop. Roh Kudus suruh saya tambah satu. Banyak orang berdoa, dia andalkan doanya. Pertanyaan. Ya, kalau Anda berdoa, Anda andalkan doamu? Imanmu pada doamu? Makanya kenapa banyak orang pada saat kita dia ada masalah datang ke depan hamba Tuhan ngomong, kenapa kamu harus percaya kepada Tuhan? Udah Bu Mary, saya sudah percaya, saya sudah berdoa, kenapa belum terima hasil? Bahasa sama, betul? Iya apa iya? Betul? Saya sudah berdoa, maaf. Doa itu hanya satu jalan you naikin petisi ke sorga. Belum tentu dijawab. Ya, doa itu satu petisi ke sorga minta pertolongan, betul?
Jadi engkau harus andalkan beriman bukan kepada doamu. Anda harus beriman kepada yang menjawab doamu. Amin. Itu yang benar. Banyak orang, Bu Mary, saya sudah berpuasa dan sudah berdoa. Oh, berarti Anda andalkan puasamu dan doamu. Soalnya itu bahasa klise kami para hamba Tuhan kepada jemaat. Karena udah bingung mau ngajar Anda, makanya ngomong berdoa saja. Betul Pak Tim. Gue CS sama dia hari ini. Haleluya. Tuhan ngomong gini, satu hari Tuhan ngomong. Banyak orang mengandalkan doanya. Banyak orang beriman kepada doanya, salah. Beriman, doamu itu hanya salah satu upaya manusia berbicara memohon pertolongan kepada Allah. Betul? Tetapi yang menolong engkau adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi imanmu harus engkau letakkan kepada pribadi Allah. Amin. Jadi jangan berkata, Bu Mary, saya sudah berdoa. Anda punya doa dijawab oleh Tuhan atau tidak tergantung bagaimana hubunganmu dengan Allah Bapa. Ya Pak ya. Kalau gitu tuh 1 miliar semua orang dijawab dong doanya, buktinya kagak. Karena mereka beriman, sudah berdoa, mereka letakkan iman mereka kepada doa mereka. Halo? Salah taruh gak itu iman? Ingat, doa itu hanya salah satu cara jalan engkau naikkan petisimu kepada Allah. Tetapi engkau harus menghadap yang punya tahta untuk bisa menjawab doamu. Maka berimanlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Berimanlah kepada firman-Nya. Berimanlah kepada pribadi Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Kalian tuh dicinta Tuhan loh. Gue sampai lupa ngomong Tuhan ingat. Ya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi jangan berkata, Bu Mary saya sudah berdoa. Sudah berdoa itu bagus. Ya. Tapi doa itu salah satu cara kita berbicara kepada Allah Bapa. Betul? Tetapi yang menjawab doamu itu pribadi Allah. Amin. Oke, Ibrani 4:16, kalian dicinta Tuhan, apa boleh buat gue ikuti aja. Soalnya dia lagi ngomong sama saya. Ya, karena kalau saya ngajar gini, dia juga ngajar saya. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Ya, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi doamu, you mesti bawa ke tahta Allah. Lihat baik-baik. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini berbicara doa? Nih. Kita lihat baik-baik. Sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta. Ini firman Tuhan sebab dan akibat. You datang kepada Tuhan, akibatnya you dapat rahmat. Haleluya. Ya. Karena you datang kepada Allah, menghampiri tahta Allah untuk mencari pertolonganmu, akibatnya you dapat rahmat dan Tuhan jawab doamu. Haleluya. Amin. Maka itu kalau nyembah, tolong bawa hatimu masuk ke tahta Allah. Rohmu masuk ke tahta Allah. Doa. Ya, rohmu tuh berdoa kepada Allah, masuk dulu. Jangan belum apa-apa. Sekarang punya anak, bapaknya lagi sibuk, anaknya datang. Papa, saya lagi masak, bagi duit dong. Bapakmu lihat lu. Ini anak kurang ajar. Betul? Ya Pak ya? Hah? Apalagi bapaknya tuh orang punya power, punya segalanya. Anak kurang ajar. Betul? Coba datang. Bapak, engkau baik. Dia mau marah udah gak bisa. Karena dia udah bilangin dia baik. Ya Pak ya?
Haleluya. Amin. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta kau. Yuk, orang kalau ngomong sama Bapak di surga lu cinta dia, anakku baik bener. Anakku ingat sama aku, bukan karena duit doang dia datang kepada saya. Haleluya. Amin. Ya. Makanya kenapa banyak orang tidak dapat jawaban doang? Karena caranya salah. Iman dia letakkan tempatnya salah. Puji Tuhan sampai hari ini doa saya 100% dijawab Tuhan. Ya. Sampai hari ini doa saya dijawab selalu. Dan selalu dan selalu. Haleluya. Ya. Sampai untuk makan lontong cap gome aja Tuhan kasih. Ya. Ya enggak. Saya lagi pas cap gome. Lagi kepengen makan lontong cap gome, lupa besok cap gome. Jadi gak pesen kan? Ya, udah diranjang lagi baru ingatnya pula. Berarti udah poe tiam jam 8, jam 9 malam. Ya, baru ngomong, aduh Bapak, Tuhan Yesus enak ya kok ada lontong cap gome. Nah, lupa pesen ya udahlah gitu kan. Udahlah gitu. Asal ngomong loh ya. 10 menit kemudian. Ada seorang WA ke saya. Bu Mary, saya sudah pesankan lontong cap gome, besok dikirim. Haleluya. Lontong cap gome aja dia urus. Gimana yang gede? Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, letakkanlah imanmu pada tempat yang benar. Amin. Menanti janji Allah pasti turun atas engkau. Asal engkau kuat dan teguhkan hati, punya kesabaran menanti janji Allah. Amin. Haleluya. Karena janji Allah tidak selalu cepat turun. Allah menjanjikan keselamatan berapa ribu tahun baru turun. Ya, haleluya. Karena itu urusan besar. Urusan yang kecil-kecil Tuhan jawab. Urusan hidupmu hari-hari Tuhan pasti jawab. Kenapa? Bangsa Israel dipelihara sampai detik ini. Betul? Janji Allah kepada Bapak Abraham. Ya, turun sampai hari ini mereka tetap menjadi seorang pemenang. Betul? Ya, firman Allah. Bangsa Israel mereka dibuang dari Israel ke Babel, ya, sama Asyur. Tahu nggak? Pulang dari sana mereka tidak ada berhala lagi. Di rumah orang Israel tidak akan menemukan satu gambar. Kalender itu owe gambarna. Enggak kayak kita banyak kan, kalau kalender itu banyak gambar. Apalagi kalender yang sedikit berbau itu di belakang ada sio. Ya Pak ya? Ya. Kalendernya orang Israel itu enggak ada. Kan kita lihat mereka dikepung oleh berapa negara. Bom dikirim begitu banyak, betul? Ada kena gak negaranya? Kagak tuh. Karena janji Allah. Bersatu mereka datang. Musuhmu bersatu mereka datang menghampiri engkau. Bertujuh mereka akan lari daripadamu. Amin. Amin. Anda pun sama. Menjadi orang Kristen bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Musuh boleh datang bersatu menghampiri engkau. Mereka akan lari daripada engkau. Bertujuh mereka lari. Amin. Amin. So what gitu loh. Menjadi orang Kristen happy gak? Happy banget. Iya dong, menjadi orang Kristen itu sangat happy. Haleluya. Amin. Amin. Alami Tuhan, amin. Yuk, mana pemain musik? Di manakah dia? Di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu yang membelah laut. Oke, lagu ini gue suka. Kenapa? Kita kan suka ngomong Bu Mary, kita orang yang lemah. Kita orang gak mampu, kita orang gak bisa. Justru Allah nyata saat engkau berasa melemah. Di dalam kelemahanku,
sempurna kuasa-Mu. Gak bisa ya? Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mujizat sejati. Ya, yuk, mari kita bangkit berdiri. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita sering berkata, kita lemah di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa Allah, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita ulang lagi dari pertama, kita naikkan pujian ini. Renungkan perkataannya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Walaupun kami punya tantangan, hebat besar tantangan, ada badai, tapi satu perkara kami tahu, kami punya Allah yang sanggup membelah laut. Kami punya Allah yang sanggup teduhkan badai.
Karena kami punya Allah yang hidup dan berkuasa dan berdaulat selama-lamanya. Karena itu Bapa, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang pegang hidup kami. Karena itu Bapa, mari Allah Roh Kudus, kuatkan anak-anak-Mu di tempat ini. Bangkitkan roh mereka, iman mereka. Di dalam nama Yesus selalu ada jalan. Di dalam nama Yesus selalu ada mujizat. Iman kami letakkan kepada pribadi-Mu, Allah yang berdaulat. Bapa, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu dalam loh hati kami. Biar kami punya kesabaran, kami punya kekuatan, kami sanggup, karena kami punya firman yang hidup di dalam kami. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau, Allah sendiri. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan kami akan melihat hasil daripada itu Tuhan. Mujizat-Mu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba boleh selesai berbicara tempat ini. Roh Kudus-Mu, firman-Mu tidak pernah selesai dengan anak-anak-Mu. Akan terus mengingatkan kami semuanya atas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, memberkati Pak Tim, Pak Timothy, Evelyn, anak-anaknya diberkati, pelayanan diberkati, keluarga diberkati, jemaat semuanya diberkati. Keluar masuk mereka diberkati, apapun yang diusahakan para jemaat-Mu, suami-suami mereka, usaha-usaha mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka semuanya diberkati. Karena kami tahu berkat Allah diperintahkan turun kepada anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus memberkati semua pemain musik, WL, singer, multimedia, semuanya diberkati. Penerima tamu, pendoa semuanya diberkati Bapa. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Berkat Allah tercurah, ada upah bagi orang yang bekerja di ladang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan menjawab setiap pergumulan doa kita, amin. Firman bahkan Tuhan yang memuaskan setiap kita semua dikuatkan dan diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa sebelum kita memberi. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami terima pada siang hari ini Tuhan. Firman menjawab setiap kebutuhan kami. Tuhan yang memuaskan setiap kami. Kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Maka setiap hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami yang memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah sumber berkat atas kehidupan kami. Ajar setiap hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan yang sebentar akan kami beri Tuhan. Dengan tulus hati kami memberi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tangannya mengelola persembahan ini Tuhan memberkati. Biarlah persembahan ini boleh dipakai, dikelola dengan baik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Sementara kantong persembahan, sementara kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya akan bacakan pengumuman. Kasih Tuhan. Untuk pengumuman ibadah raya dari GBI City of Love hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 jam 10 pagi dilayani oleh Pendeta Nancy Limantono. Jadi untuk ibadah Minggu 30 Juni jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya yang dikasih Tuhan, Pendeta Nancy Limantono, bertempat di Gedung Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Jadi ibadah hari Minggu GB City Love. Selanjutnya ibadah Woman of Love Selasa untuk minggu depan tanggal 2 Juli 2024 jam 11 siang di tempat ini, di tempat Senayan City Resident lantai mezanin, akan dilayani oleh Pendeta Frankie Utana. Puji nama Tuhan, kita percaya setiap hamba Tuhan yang Tuhan kirim, Tuhan pakai luar biasa buat setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti doa penutup dan berkat, kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Ku kagum hormat akan Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan. Ku kagum Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa mengasihi setiap kami Tuhan. yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan. Katakan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sungguh memiliki Allah yang hidup. Kami mau andalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami terus berharap kepadamu Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami percaya Tuhan, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih untuk Ibu Mary Tesman yang telah memberkati kami, bahkan kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan pelayanannya. Tuhan terus menjaga dalam hal yang kecil sampai hal yang besar. Tuhan menyertai dan membuat selalu berhasil Ibu Mary Tesman Tuhan. Juga kami semua juga mau menerima berkat itu bersama-sama Tuhan. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, yang dikasih Tuhan katakan amin. Ibu Mary, thank you so much buat berkat yang luar biasa kita terima hari ini. Tuhan menyertai Ibu dan pelayanan Ibu selalu. Tuhan menyertai semua wanita Tuhan, woman of love.